Mas Ryan bisa jelasin kegiatan hari ini seperti apa, Mas Ryan? Boleh. Jadi hari ini tuh kita ada 1000 Festival, ya yang kita singkat itu 1000 Fest 2024. Jadi temanya itu adalah Freelancer Revolution. Ya, jadi 1000 itu kan kita sebagai company udah jalan 12 tahun. Sampai hari ini kita udah punya 1,2 juta freelancer di platformnya kita. Dan kita udah bantu ratusan ribu ya bisnis. Ya, kita ketemuin antara bisnis sama freelancer. Nah, hari ini kita lebih fokusin eventnya itu untuk ke teman-teman freelancer. Karena teman-teman freelancer itu udah banyak banget kontribusinya ke klien-klien kita ataupun di platform kita. Yang notabene kita juga pengen apresiasikan hari ini 1000 Fest ini untuk teman-teman freelancer kita. Jadi nanti bakalan ada talent awards-nya ya, top freelancer kita mau istilahnya memberikan penghargaan ya, dan juga nanti ada hiburannya juga gitu. Nah, intinya kita itu mau mempelopori pergerakan atau revolusi freelancing. Karena apalagi di tahun 2025 dan selanjutnya, internet, koneksi, semuanya udah bagus banget sekarang dan murah. Jadi kerja dari mana aja sebagai freelancer itu bisa dilakukan. Nah, itulah misinya 1000 ya. Dari sejak 12 tahun yang lalu kita siapin platformnya. Dan visinya kita pengen bawa teman-teman freelancer ini supaya bisa kedepannya handle klien-klien luar negeri juga. Gitu. Jadi ini salah satu gebrakannya ya, dobrakannya. Dan hari ini bintang tamunya itu freelancer kita semua. Mas, untuk freelancer yang baru ini gimana sih agar bisa bersaing dengan freelancer yang top tingkat rating tinggi? Oke. Jadi freelancer yang baru itu kita juga ada sistemnya di platformnya kita, di mana kita highlight freelancer baru. Kita nilai dari segi misalnya seberapa cepat mereka komunikasinya, delivery pekerjaannya itu bagus atau tidak, dan kita juga ada filternya atau kurasinya dari sana gitu. Dan tentu freelancer yang baru ini dia bisa masuk dari kategori-kategori yang berbeda. Jadi nggak cuma desain aja. Sampai hari ini 1000 tuh udah punya 200-an subkategori. Dan kedepannya kita akan buat lebih banyak lagi gitu. Jadi freelancer kita itu kebagi ke banyak banget variasi subkategori yang berbeda. Dan sebenarnya di sini tuh bukan suatu kompetisi, tapi kita mau buat komunitas di mana freelancer itu saling belajar. Kita siapin juga platform fitur supaya kedepannya itu job-job tertentu itu cuma bisa dihandle sama freelancer yang baru juga. Nah, jadi komunitas di dalamnya itu regenerasi terus. Dan kita mau buat supaya klien puas ya, dan teman-teman freelancer pun ke depan ekonominya juga naik terus. Mas, fitur apa yang banyak yang diminatin sama para anak muda nih, Mas? Oke, jadi mungkin kategorinya ya. Ya. Sekarang ini yang paling banyak itu tuh dari segi desain, tentunya programming, ya kayak buat website, buat aplikasi, ataupun dari segi digital marketing. Kayak buat konten, buat video, edit video gitu. Jadi itu marak banget. Apalagi kita tahu kan sosial media tuh sekarang engagementnya makin lama makin tinggi ya. Tapi nggak semuanya juga bisa dihandle sendiri sama pebisnis. Nah, mereka mesti dapat bantuan dari freelancer. Kalau mereka mau hire sendiri ya karyawan tetap, itu pasti cost. Nah, makanya pakai freelancer itu buat pebisnis atau klien-klien kita itu suatu solusi, bukan alternatif lagi. Sejauh ini sudah negara mana yang menggunakan aplikasi 1000? Oke, jadi kita itu selain di Indonesia ya, itu juga ada dari Amerika, dari Afrika juga ada, dari Eropa itu kayak Jerman, Belanda itu juga ada ya, sama di Southeast Asia kayak Singapura, Hong Kong ya, negara-negara yang dimana karena freelancer kita juga ada yang bisa bahasa Inggris juga gitu. Jadi kita tap in ke negara-negara yang memang primary language-nya bahasa Inggris. Artinya Indonesia baru launching ini ya, Mas? Enggak, Indonesia udah dari dulu. Oh, dari Iya. Ada berapa, Mas, tadi banyak terus penggunanya itu satu berapa sama Jadi kita bagi ya antara klien sama freelancer ya. Kalau freelancer udah 1,2 juta ya. Kalau misalnya dari segi bisnis itu sampai hari ini yang terdaftar 200-an ribu sekarang. Gagasan untuk tujuan ini untuk mendongkrak angka pengangguran atau seperti apa? Betul banget.
sesuai yang tadi Mas ini ya, Mas juga baca pikiran saya mungkin. Apalagi sekarang ini kan banyak banget company-company pada mengurangi karyawan. Banyak yang bilang ke depannya bakal resesi, habis 5 bulan berturut-turut deflasi kayak gini gitu. Nah, jadi kita pengen supaya teman-teman freelancer itu bisa jadi solusi buat banyak business owner, UMKM maupun UKM di Indonesia. Gitu, karena saya ngelihat 2025 ini ya, akan banyak perubahan dari segi ekonomi juga. Salah satunya adalah unemployment-nya naik gitu. Nah, jadi gimana kita bisa bantu supaya angka unemployment atau pengangguran ini dijaga. Dan sesuai dengan planningnya sebelumnya ya, Pak Jokowi ya, presiden sebelumnya itu dia mau ngedigitalisasiin UKM. Ya, targetnya itu 30 juta UKM. Padahal di Indonesia itu UKM itu lebih dari itu. Ya, sekarang aja kemarin saya baru ngobrol sama teman saya dari Telkom. Sampai hari ini sebenarnya bisnis UKM yang ke digitalisasi itu baru 20%. Jadi kita masih banyak potensial yang kita bisa garap, dan itu kita bareng-bareng dengan komunitas freelancer kita. Ada target nggak ataupun dalam setahun ini mencapaikan freelancer ataupun pengguna itu? Jadi rencananya di 2025 ini kita akan bantu, targetnya itu bantu lebih dari 300 sampai 400-an bisnis UMKM ya, UKM di Indonesia gitu. Dan kalau dari segi freelancer, kita sambil kita naikin terus jumlah yang registrasi, tapi kita mau naikin kompetensi sama levelnya mereka. Ya, karena menurut saya itu pada akhirnya kualitas tuh penting banget. Itu kita juga nggak mau freelancer yang masuk tapi nggak mengikuti aturan yang ada di 1000. Makanya kita selalu ada filternya, ada kurasinya dan lain-lain. Jadi sambil jalan kita mau dorong ya dari segi demand atau bisnis. Nah, di sisi lain dari segi supply, yang paling penting adalah gimana kita ningkatin kualitasnya. Harapan ke depannya seperti apa nih? Harapan ke depannya. Nah, itu pertanyaan bagus juga ya. Jadi visinya 1000, kita itu mau naikin kesejahteraan daripada freelancer Indonesia. Satu hari bisa jadi klien-klien kita ya di 1000 itu nggak cuma klien Indonesia. Mungkin majority daripada klien itu bisa datangnya dari global, dari luar negeri. Gitu, karena saya ngelihat dengan adanya internet sekarang semua potensial atau room supaya kita punya freelancer bisa berkarya bantu klien-klien luar negeri itu sangat tinggi. Jadi itu planningnya kita. Oleh karena itu 1000 ada di sini sebagai wadahnya untuk para freelancer sama business owner. Tapi di sisi lain kita mau kembangin kualitas daripada komunitas kita supaya ke depan mereka punya tingkat keahlian, tingkat berkomunikasi, tingkat untuk menjaga time management itu semakin tinggi. Ini ada target berapa freelancer yang hadir di acara 1000 Festival? Hari ini kita targetnya sekitar 300-an yang hadir gitu. Dari mana aja, Pak? Jadi tadi saya baru ketemu teman-teman dari Bandung, mereka datang satu kompi. Ya, ada juga yang dari Aceh jauh-jauh. Sampai kaget juga gitu. Jadi dari Solo, dari Kebumen ya. Jadi banyak freelancer kita malah sebenarnya tidak dari Jakarta, dari luar negeri gitu. Jadi ada yang dari mereka yang bilang tiap hari kerjanya cuma bangun tidur, buka laptop, udah pantengin 1000, ada job masuk apa, mereka kerjain buat kliennya. Ada yang sekarang sampai 30-an job sampai bingung, dia buat tim sendiri sekarang gitu. Ada yang dari Jogja juga ya, programmer gitu. Jadi tadinya sendiri sekarang jadi satu company gitu. Nah, makanya saya percaya sebenarnya gig ekonomi lah ya, atau freelancing ini ke depannya bisa makin gede gitu. Tapi memang secara kita punya populasi di Indonesia, edukasi mesti kita tingkatin terus. Dan 1000 itu punya andal dan punya plan supaya kita menjadi bagian dari gimana kita bisa naikin kualitas freelancer kita. Terima kasih banyak, Pak. Thank you semuanya. Dan sebagai apa? Nama saya Ryan Gondokusumo, CEO dari 1000.com. Thank you.